Jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Oke, kali ini Mister mau bandingkan blok UMA 180cc dengan blok bore up 200cc. Nah, di sini kita lihat perbandingannya dari mulai spek keunggulan masing-masing dari si blok ini ya. Yang satu 180cc by UMA dan yang satu 200cc. Ini saya wakili sama merek Kawahara. Karena di pasaran banyak sekali ya blok 200cc itu, terserah agan mereknya apa sih. Ya, banyak sekali kan di pasaran yang blok 200cc ya. Bahkan yang tanpa merek pun ada ya kan ya. Mulai dari harga yang murah sampai harga yang mahal ya. Mulai harga 1 jutaan sampai harga 4 sampai 5 juta kan ya untuk blok 200cc. Oke? Nah, melihat ini impresif awal ya. Nah, ini kan UMA. Nah, ini Kawahara. Oke, sekarang kita dekat ya. Sejujurnya kan untuk blok 200cc ini udah saya bahas kan di video lama saya kan. Nah, tapi saya di sini bahas ulang aja deh ya, guys. Nah, untuk si blok 200cc bore up, tampilannya secara visual ya, tampilan luarnya sama dengan blok pada umumnya yang normal ya. Blok standar, blok PDK Gold dan lain sebagainya, blok standar ya. Sementara UMA basicnya dari penampilan luar ya, penampilannya kayak Ninja Kiss yang tanpa super kips ya. Jadi yang UMA, nah kita lebih dekat ya. Yang UMA itu perpaduan blok si Ninja Kiss ya, blok Ninja Kiss plus blok NSR SP karena ini ada tiangnya kan ya. Nah, ini perpaduan sih menurut saya nih, ada tiangnya kan ya. Ada tiangnya ini, tampilan luarnya bloknya Kiss, Ninja Kiss, dalamannya perpaduan antara Kiss dan NSR SP kan. Ini ya yang unik ya karena beda sendiri ya untuk ini, untuk UMA. Sementara yang 200cc normal pada umumnya. Nah, di sini ada sesuatu catatan ya. Kalau kita pakai blok 200cc ya, kalau kita pakai blok 200cc itu nggak bisa langsung pasang ya. Yang pertama yang wajib tentu kita penyesuaian di head ya. Head silindernya karena nggak dijual paket, jadi blok 200cc itu cuma blok doang ya, nggak ada headnya. Sementara UMA udah berikut head, jadi UMA nggak usah ubah-ubah head, udah ada disediakan dari pihak UMA Racingnya kan. Jadi kita nggak perlu ubah-ubah head, tinggal pasang aja untuk UMA. Dan untuk blok 200cc mau nggak mau kita ke tukang bubut ngerubah head ya, itu ya. Terus untuk blok 200cc ya, ini portingannya bawaannya itu agak sedikit kecil, jadi harus diporting ulang. Meskipun Bang, gimana kalau blok 200cc tinggal pasang aja tanpa diporting, tetap bisa. Tapi memang kurang maksimal kan. Itu terbukti pada blok yang saya riset ya, yang itu blok Kawahara. Nah, ini ya. Punya saya udah disesuaikan ya. Jadi bukan aslinya lubang-lubang dari Kawaharanya ya. Nah, ini ya, lihat ya. Ini udah saya ubah ya. Di blok saya ini udah diubah ya, udah diporting ulang kan. Karena upaya hasilnya lebih maksimal ya. Karena aslinya ini sempit kan. Aslinya sempit ya. Nggak beda jauh sama PDK Gold, standarnya juga KMI, standarnya yang silver juga nggak beda jauh ya untuk portingan-portingan ini ya, meskipun ya lebih gede dikit lah, tapi tetap sempit. Jadi kita harus porting lubang buangnya juga, tetap kita harus porting juga ya kan ya. Sementara UMA hampir dikatakan bisa siap langsung pakai kan. Untuk UMA katakanlah meskipun langsung pakai udah siap kan, udah lubang-lubangnya udah enak, udah gede-gede, headnya udah ada. Kalau UMA cenderung lebih ke PNP, meskipun kasarnya ya, UMA juga tetap masih bisa dimaksimalkan. Kita porting dikit juga masih bisa kan, kita porting dikit juga masih bisa UMA. Tapi UMA itu walaupun gak diporting, gak disesuaikan lagi, udah siap pakai, udah ready to race alias udah siap gas, siap balap ya kan ya. Nah, berarti itu salah satu poin keunggulan UMA. UMA cenderung lebih siap pakai. Kalau blok 200cc cenderung harus disesuaikan lubang-lubangnya, alias dicolek dikit lah. Meskipun, Bang gimana, saya nggak mau ngerubah, nggak mau morting ulang, saya pingin siap pasang. Ya bisa, tapi tetap headnya wajib. Tapi kalau nggak diporting sih, blok 200cc menurut saya agak kurang greget gitu, kurang nendang. Bahkan udah dibahas di video lama saya kan. Mungkin saya sediakan linknya di deskripsi, itu video lama saya tentang blok 200cc. Tapi nanti ya lihatnya setelah nonton video ini tamat dulu ya kan ya. Sekarang kita head to head spek yang antara si blok 200 dengan 180cc kan. Oke, karena secara kapasitas beda, tentu lubangnya juga beda ya kan ya. Yang satu ini diameter 65 180cc,
Yang ini 68 alias 200 cc ya. Ini pistonnya juga beda ya. Tuh ini lebih besar ya kan, jauh ya. Ini 65, ini 68. Nah, yang ada suatu pertanyaan. Mungkin kalian berpikir, "Bang, blok 200 cc sama blok 180 cc apakah bisa dipakai harian? Apakah untuk balap aja?" Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang sedikit mengganggu pikiran kalian. Kalau mau beli blok 200 cc, takutnya nggak bisa dipakai harian. Nah, dipakai harian untuk blok 200 cc dengan blok UMA 180 itu sangat bisa kan? Nah, tapi memang kalau untuk harian, meskipun yang 200 cc bisa ya, bisa banget, tapi ada konsekuensinya. Mungkin bahan bakarnya lebih boros ya dibanding dengan yang 180 cc ya. Tapi nggak masalah sih, itu bisa kita settingnya dari karburator. Tentu kapasitas makin besar, otomatis bahan bakar juga lebih rakus ya kan ya. Itu udah pasti itu. Jadi keduanya tetap bisa ya. Yang penting kita natanya. Natanya maksudnya itu untuk head, untuk settingan lah. Mungkin serahkan ke mekanik langganan Agan deh ya, yang biasa pegang Ninja ya. Yang biasa pegang Ninja ya, jangan yang mekanik biasa, nanti takutnya jadi kurang maksimal. Jadi blok 200 cc dengan 180 cc itu bisa dipakai harian. Karena kan kalau standarnya 150, ini naik 30 cc-an, ini naik 50 cc-an. Masih oke lah buat harian, meskipun kalau menurut saya sih ya, 170 cc sampai 180 cc itu yang ideal buat harian. Harian bisa, kebut-kebutan juga bisa. 200 cc juga sebetulnya bisa. Saya di sini tidak mengatakan 200 cc tidak bisa untuk harian. Tetap bisa keduanya juga ya kan ya. Oke, lanjut ke spek lubang-lubang. Nah, oke sekarang lihat. Nah, ini meskipun lubang-lubangnya udah saya ubah nggak apa-apa lah, ini mewakili ya. Nah, saya ubah kemarin-kemarin ya. Oke, dibanding dengan UMA ya. Metodenya kita metode sederhana aja deh. Nah, gini ya. Nah, metode sederhana gini. Nah, secara kasat mata mungkin terlihat ya lubang mana yang gede. Meskipun ini udah diporting sama saya, tapi lubang tetap gede yang UMA ya kan. Yang UMA ini gede walaupun ini 180 cc, tapi lubangnya udah gede dari pabriknya. Ini meskipun udah diporting ulang sedikit sama saya, tetap kelihatan masih kecil ya kan. Nah, metodenya sederhana aja, kita pakai colok aja deh. Nah, ini ya. Ini sebetulnya bukan metode yang disarankan, tapi ini supaya awam paham lah ya gitu ya. Ini lihat ya, masuk ya. Cuma masuk segini, agak sempit tuh, lihat tuh. Kalau ini masuknya, wow, masuk banget nih, sampai bisa ke dalam banget ya. Ini segini ya. Kalau ini hanya segini kan. Tuh. Ya, beda ya. Terus ini juga lihat lubangnya ya. Ini yang ini dulu ya, kecil. Lihat. Cuma mentok segini kan. Cuma mentok segini ya kan. Kalau ini, wow, tangan saya sampai masuk semua ini ya, segini ya. Tuh, ya. Bedanya jauh ya. Lubangnya aja kelihatan ya kan ya. Oke, sekarang kita lebih dekat aja deh. Nah, lihat ya. Lubangnya ya. Tuh, lihat lubangnya ya. Kita lihat. Beda jauh kan, ya. Lubangnya lebih besar yang ini ya. Lihat aja deh sendiri ya, bisa nilai besar yang UMA ya. Jadi UMA ini memang kalau spek ya kencang mana bang? Ya kembali ke settingan sih sebetulnya. Kalau secara standar-standar lah. Kalau standar-standar misalnya ya tentu UMA meskipun 180 cc, UMA lebih gede, lebih oke nih. Tapi ini kan walaupun agak kecil tapi 200 cc. Jadi gimana dong? Imbang? Ya bisa jadi imbang. Ini bisa dibantu karena cc-nya 180 cc. Tapi memang watt it-nya ya memang sih UMA sih 180 cc, nggak terlalu boros, lubangnya juga gede-gede. Tapi kembali ke settingan sih kan ya, keduanya juga bisa dipakai. Tapi memang secara spek ya begini bisa. Nah, ini untuk lubang exhaust, untuk lubang superkip ya. Ini tapi saya superkip di off kan ini tuh, disumpal ya. Nah, ini udah saya gedein juga itu lubang exhaustnya karena aslinya terlalu kecil kan. Nah, mungkin kalau ada yang setiap blok kadang memang beda-beda sih, yang agak gede itu seperti merek ini ya, Hinode, Sak sama Home Racing ya SMP ya, atau Sak atau Hinode itu udah agak gede. Kalau Kawara sedikit agak kecil sih, tapi tetap Hinode juga sama Sak sama YSMP Home Racing itu juga menurut saya harus tetap digedein juga kan, biar hasilnya maksimal. Kalau main pasang aja kurang meskipun bisa ya, tapi tetap lebih enak dari standarnya. Nah, perhatikan lubang-lubang itu ya. Ini karena kalau yang ini tipikalnya ya, yang UMA ini perpaduan NSR SP dengan
Ninja Kiss tuh, lihat ya. Untuk lubang-lubang ini juga gede tuh. Lihat transfernya juga. Wow. Kalau ini ya segini aja kan ya, bandingkan ya tuh. Segini, wow, gede. Ini cuma segini. Padahal ini udah saya porting juga kan ya. Udah saya porting. Tapi ini tetap lebih gede ya. Oke, lanjut ke ini ya, yang lain. Masih metode sederhana culak-colok dan ya supaya awam paham kan ya. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini saya jari kelingking aja yang kecil. Ini kan segini masuknya tuh. Cuma segini ya, udah sempit. Kalau ini masuknya banyak. Wow, lihat. Sampai telunjuk aja masuk nih ya. Sama kelingking masuknya banyak tuh, hampir segitu ya. Hampir segini nih. Kita lihat segini ya masuknya ya. Kalau ini cuma segini doang. Ya, kelihatan banget ya. Bedanya lubang-lubangnya emang Uma ini didesain untuk, soalnya Uma kan risetnya juga di mekanik-mekanik balap spesialis Ninja ya untuk Uma Racing ini ya. Sebelum dilempar ke pasar produksi massal, Uma Racing ini dirisetnya oleh mekanik-mekanik balap ya kan ya. Bukan sembarangan mekanik ecek-ecek ya. Pokoknya mekanik-mekanik Ninja terkenal dikasih sampel untuk riset. Setelah beres riset diproduksi massal ya. Ini hasil riset mekanik-mekanik yang wah udah nggak usah diragukan lagi deh. Kalau saya bukan mekanik bagus, cuma mekanik ecek-ecek. Oke kan, lanjut. Untuk exhaust ada tiang ya mirip NSRSP, mirip motor-motor 2 tak luar negeri ya kan. Ini ring piston lebih awet kan. Nah, kalau saya yang ini yang blok 200 cc ya agak-agak, apalagi ini saya udah porting begini ya agak-agak kayak kurang awet sedikit sih, tapi awet juga sih ya, cuman lebih bagus pakai tiang ya. Bahkan untuk FFA motor balap Ninja ya mekanik-mekanik ngerubah pakai tiang ya, dielas pakai tiang, itu udah biasa kan ya di mekanik-mekanik besar. Dan ini kalau di Uma udah dibuatkan oleh Uma, jadi kita nggak usah repot kan, nggak usah repot untuk ngerubah-rubah, ini udah ada ya. Oke. Nah ini kalau yang Uma ini memang nggak ada super keep, ibaratnya kita pakai kiss atau ibaratnya super keeps ya, yang di off kan ya pada posisi katup terbuka ya, alias super keep off. Sementara ini mau akrib tetap bisa, mau off seperti saya ini juga tetap bisa. Jadi kesimpulannya blok 200 cc dengan 180 cc bisa dipakai buat harian ya, racing apalagi ya. Nah Bang, gimana dong kesimpulannya Uma dengan blok 200 cc? Tentu blok 200 cc ya kencang kalau mengingat kapasitasnya yang gede. Tapi meskipun Uma di bawah 200 cc hanya 180 ya, beda sekitar 20 cc, tapi karena lubang-lubangnya gede, saya rasa bisa mengimbangi atau berjaban. Karena begini ya, prinsip saya nih ya, blok kecil sekalipun atau blok standar sekalipun, misalnya seperti ini ya, diameter 59, nah seperti ini diameter 59, bukan berarti nggak kencang ya, nggak jaminan. Blok 200 cc, blok 180 cc nggak jaminan kencang ya. Kalau kita blok yang piston standar 59 kita bisa maksimalkan rumusnya bagus, teorinya bagus, prakteknya bagus, dipraktekkan ilmunya di blok kecil sekalipun hasilnya akan bisa ngalahkan blok 200 cc dengan 180 cc ya. Jadi nggak usah khawatir sebetulnya ya. Karena kalau pada motor 2 tak parameternya banyak ya kan ya untuk supaya motor lebih kencang. Jadi blok 59 cc-nya 150, blok 180 dengan diameter 65 atau blok 200 dengan 68 semuanya bisa kencang kan. Semuanya bisa kencang, semuanya juga bisa harian. Yang penting kita nata ulangnya si bloknya itu gimana ya kan ya. Kalau blok 200 cc saran saya tata deh. Kalau Uma walaupun gak ditata, siap pasang bisa. Kalau mau ditata lagi, lebih bagus lagi. Blok ini tentu ditata juga hasilnya maksimal, bahkan bisa ngalahkan 2 blok ini. Jadi yang kecil, yang cc-nya kecil juga belum tentu lambat. Bisa aja jauh lebih kencang. Karena bukan cuma bicara kapasitas silinder aja ya. Kalau pada motor 2 tak penting seperti lubang-lubang ya, lubang transfer, exhaust dan lain sebagainya ya. Itu harus ditata supaya hasilnya lebih jos dan lebih maksimal. Oke, mungkin itu aja pembahasan tentang blok Uma Racing 180 cc dengan blok bore up 200 cc ya kan. Bonusnya persuskan dengan yang ini ya kan, hanya sebagai pembanding ini ya kan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, bisa jadi referensi buat kalian. Kalau ingin tahu tentang blok 200 cc, bisa cek linknya di deskripsi. Oke, itu aja kan. Sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mister Teknik. Mantap.